Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Yes. Anak-anakku yang Pak Jaja banggakan, Alhamdulillah di hari ini kita bertemu kembali dalam materi PAI. Materi yang akan dibahas pada pertemuan kali ini berkaitan dengan Surah Al-Ikhlas. Ada yang tahu apa Surah Al-Ikhlas? Ya, di antaranya Surat Al-Ikhlas itu adalah surah yang pendek ya, termasuk surah pendek yang ada di dalam Al-Quran. Ya, jumlah ayatnya ada 4 ya, ada 4 ayat. Dan surah Al-Ikhlas ini terdapat dalam juz ke-30. Dan juz 30 ini dinamakan dengan juz amma ya. Ada yang sudah memiliki buku juz ammanya? Ya, alhamdulillah kalau sudah memiliki. Yang belum, Pak Jaja sarankan ya, antum harus memiliki buku atau juz amma sehingga ketika ada hafalan-hafalan surah-surah pendek khusus di juz 30 antum sudah bisa membaca dan belajar melalui buku juz amma ya. Nah, yang selanjutnya yang akan Pak Jaya sampaikan, surah Al-Ikhlas ini ya diturunkan di kota Mekah ya, diturunkan di kota Mekah. Dan antum tahu Mekah ada di mana? Ya, alhamdulillah antum tahu ya, Mekah itu ada di negara Arab Saudi. Yang ada Ka'bahnya itu kota Mekah ya, yang ada Ka'bahnya, yang senantiasa dikunjungi oleh umat Islam ketika melaksanakan ibadah haji atau ibadah umroh, itu adalah kota Mekah. Anak-anakku sekalian yang Pak Jaja banggakan, selanjutnya surah Al-Ikhlas itu artinya memurnikan diri ya. Memurnikan diri dalam mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti di dalam surah Al-Ikhlas akan dijelaskan bagaimana hati kita ini sehingga murni untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, dalam artian tidak ada lagi Tuhan, tidak ada lagi zat yang harus kita sembah, yang harus kita senantiasa patuhi perintahnya, hanya Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan dijelaskan secara detail dalam surah Al-Ikhlas. Baik anak-anakku sekalian yang Pak Jaja banggakan, selanjutnya akan Pak Jaja sampaikan apa sih surah Al-Ikhlas. Pak Jaja dari tadi Pak Jaja belum menyebutkan. Ya, Pak Jaja sengaja ya. Mungkin ada yang sudah tahu karena surah Al-Ikhlas ini ya surah yang pendek ya di antara surah-surah yang lain ya. Nah, kita akan mencoba untuk melafalkannya dengan baik dan benar, mulai dari ta'awuz dulu ya, dari ta'awuz dulu ya. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allahus Samad. Allah tempat meminta segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah yang maha agung dalam segala firman-Nya. Baik anak-anakku sekalian yang Pak Jaja banggakan,
itu adalah surah Al-Ikhlas ya. Jadi sekarang tahu ya apa surah Al-Ikhlas itu. Jangan sekali-kali antum menyebutnya itu surah kulhu ya. Surah kulhu ya. Biasanya di lingkungan atau di masyarakat agar cepat ataupun agar mengenal surah ini disebutnya surah kulhu, bukan ya. Tapi ada namanya yaitu surah Al-Ikhlas yang tadi artinya apa? Memurnikan diri dalam mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku sekalian yang Pak Jaja banggakan, nah dalam surah Al-Ikhlas ini ada pesan-pesan yang disampaikan oleh Allah melalui firman-Nya. Di antaranya pesan-pesan yang terkandung dalam surah Al-Ikhlas ini adalah bahwa Allah itu hanya satu ya. Allah itu hanya satu. Dalam artian Allah tidak ada dua, tidak ada tiga, tapi cuma satu. Dan Allah tidak memiliki anak, atau Allah tidak diperanakan, Allah tidak memiliki orang tua. Itu yang disampaikan dalam surah Al-Ikhlas ini ya. Jadi Allah tidak memiliki anak. Ketika ada yang menyampaikan bahwa Allah itu beranak, itu adalah keliru ataupun akidah yang sesat ya. Dan juga Allah tidak diperanakan, dalam artian Allah tidak memiliki orang tua. Jadi Allah itu satu ya. Dan Allah itu adalah tempat bergantung ya. Tempat bergantung dalam artian meminta segala sesuatu, memohon pertolongan apapun, ya kita harus meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Jangan menyandingkan Allah dengan makhluknya. Makhluk itu adalah selain Allah. Kita makhluk Allah, bumi dan langit makhluk Allah, lautan makhluk Allah, itu adalah tidak akan setara keagungannya dengan penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan antum sekalian perlu diyakinkan bahwa dalam surah Al-Ikhlas ini Allah itu tidak ada tandingannya, tidak ada yang seperti Allah. Allah tidak seperti makhluk, Allah tidak ada sekutu baginya. Untuk itu kita umat Islam hanya beriman kepada Allah dan hanya menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Jangan ada hal lain, jangan ada makhluk lain atau zat lain yang perlu atau kita sembah ya. Itu adalah isi dalam surah Al-Ikhlas ya. Yang selanjutnya yang perlu Pak Jaja sampaikan anak-anakku sekalian, bahwa selain pesan-pesan tadi yang disampaikan, antum juga harus memiliki perilaku yang apa? Yang menggambarkan dari pesan surah Al-Ikhlas. Di antaranya apa? Ada sikap percaya diri ya. Kita harus percaya diri, harus pede. Ya, jangan malu. Kalau kita berbuat baik, ya kita harus berani. Misalkan antum akan sholat, maka harus berani karena itu adalah sesuatu yang baik yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau antum akan azan ke masjid, kalau antum mampu, kenapa tidak gitu kan? Antum tunjukkan adalah itu sesuatu yang baik yang akan berpahala di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika sesuatu itu yang sifatnya ibadah, yang itu adalah baik menurut Allah, menurut agama kita, ya kita lakukan dengan percaya diri. Kecuali itu sesuatu yang berdosa, yang maksiat, baru kita tidak berani atau malu untuk melakukannya. Baik anak-anakku sekalian, itu salah satu yang dipesankan dalam surah Al-Ikhlas adalah memiliki percaya diri ya. Yang kedua adalah selain percaya diri, antum juga harus bersyukur terhadap pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Kita memiliki mata, bisa melihat, kita memiliki tangan, bisa digerakkan, kita bisa makan dan minum yang nikmat. Itu adalah anugerah, nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi antum ketika mendapatkan nikmat, kemarin udah belajar dalam surah Al-Fatihah, kita harus membacakan minimalnya dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Karena kita diberikan berbagai nikmat oleh Allah, maka kita wajib bersyukur dan juga harus mentaati perintahnya. Berikutnya apalagi? Rajin belajar. Nah ya, Pak Jaja sering ingatkan, Bu Yani sering ingatkan bahwa antum di rumah, apalagi sekarang BDR ya, walaupun antum tidak berangkat ke sekolah, tetap harus rajin belajar. Ya, rajin itu gimana? Harus tekun, harus ulet, bersungguh-sungguh ya. Ketika menemukan sesuatu yang sulit,
jangan enggan untuk bertanya, jangan enggan untuk bertanya baik ke Pak Jaja atau ke Bu Yani atau ke Umi atau Abi antum, bahkan ke kakak antum sekalipun ya. Jadi antum diantaranya harus rajin belajar ya. Ya, baik anak yang soleh dan solehah, itu diantara yang perlu Pak Jaja sampaikan ke antum. Mudah-mudahan antum pada kesempatan ini diberikan oleh Allah kemudahan dalam belajar, keistiqomahan dalam beribadah, dan senantiasa membantu Umi dan Abi. Siap ya? Iya, oke. Kalau siap. Untuk selanjutnya, mungkin untuk pertemuan kali ini berkaitan dengan surah Al-Fatihah dan pesan-pesan surah Al-Ikhlas dan pesan-pesan dalam surah Al-Ikhlas. Pak Jaja udah sampaikan. Pertama, bahwa antum pesannya apa? Berkaitan dengan tauhid ya, keesaan Allah ya. Yang kedua berkaitan dengan bahwa antum harus percaya diri, harus tekun belajar. Nah, insya Allah antum akan menjadi anak soleh dan soleha yang akan dinantikan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu mungkin untuk hari ini ya. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.